Nah, ini udah ada serpihan bel. Udah ada serpihan bel. Honda lagi guys. Kembali lagi di channel YouTube Domo Transmisi dan seperti biasa di segmen overall mobil Honda. Kembali lagi bersama gue Arya. Nah sekarang seperti biasa gue lagi kedatangan nih satu unit mobil Honda Mobilio, kilometernya 145.000, di bagian belt CVT-nya itu rontok guys. Nah sebelum gue mau masuk ke pekerjaan mobil ini, gue pengen nge-review dikit mobil-mobil apa aja yang ada lagi di bengkel. Nah di belakang sini ada mobil Odyssey, itu habis benerin bocor sama benerin kaki. Nah di situ ada Harrier, itu gearboxnya yang U241, dia lagi ganti body valve. Terus di sebelah sana ada mobil Prado yang lagi servis kaki, sebelahnya ada Fortuner lagi servis harian. Nah terus itu ada mobil Innova Ribbon, itu matic-nya kemarin sempat bunyi, cuma udah selesai pengerjaannya. Nah terus ada mobil Avanza lagi harian. Nah di paling ujung itu mobil Altis tuh, itu lagi overall mesin sama overall matic. Nah balik lagi ke mobil ini. Mobil ini kan kita lagi masuk di bulan apa ya, bulan udah mulai masuk akhir September ya. Jumlah mobil ini rekor lah, di bulan September ini mobilnya nggak terlalu banyak yang masuk ke Domo Transmisi. Nah, paling di situ ada mobil satu lagi Honda, itu juga habis pengerjaan overall, udah selesai, tinggal diambil sama yang punya. Kita juga udah bikin test drive. Nah, ini juga ada nih, mobil Civic nih. Nih mobil Civic ini dia kendalanya, dia ketika pagi-pagi itu masuk D dan R-nya tuh delay cukup lama. Nah, tapi juga udah selesai pengerjaan overallnya. Nah, oke, guys. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke pengerjaan mobilnya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri nih kerusakannya seperti apa. Oke, let's go. Ini udah ada serpihan bel. Udah ada serpihan bel. Oke. Walaupun bel CVT-nya masih utuh, tapi kalau kita lihat ini udah kendor karena udah ada yang rontok. Jadi ini sewaktu-waktu bisa putus kapan aja. Oke. Begitu beban banyak penumpang nanjak, ini sewaktu-waktu bisa putus. Jadi kalau buat teman-teman, kalau udah ada temuan waktu ganti oli matic sudah ada serpihan bel, itu tandanya beltnya udah nggak kuat dan sebaiknya memang diganti belt CVT-nya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Thank you guys.
sekarang gue udah selesai nih ngerjain Mobilio yang belt CVT-nya rontok di KM 145.000. Tadi lu udah lihat ya proses pengerjaannya kayak gimana, dan lu juga udah lihat rontokan beltnya seperti apa. Nah, sekarang gue mau tes drive mobil ini dari PRND-nya gimana, terus dari akselerasinya gimana. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung tes drive aja gimana hasil pengerjaannya. Oke, let's go. Oke, sebelum kita coba tes jalan, nah sekarang gue mau ngetes untuk PRND-nya. Ini kan mobil gue nggak mengada-ngada ya, kilometer ini 145.000. Nah, terus ini kita mau coba tes dulu nih PRND-nya gimana. Ini posisi dari P ya. Posisi dari P, gue mau coba masukin D. Kita dari N dulu. Oke, D-nya nggak ada masalah. R nggak ada masalah. Kita coba sekali lagi D-nya. Oke, D-nya nggak ada masalah. R. Oke, R nggak ada masalah. Nih, tadi gue udah sempet tes drive sedikit. Ini mobil kurang senyap ya, kakinya perlu servis. Oke, ini kita udah tes PRND-nya, hasilnya oke. Nah, sekarang kita tinggal tes akselerasinya, sama gue nanti mau coba tes di tanjakan sih. Oke guys, ini gue lagi mau tes akselerasinya. Ini kebetulan jalan lagi enak ya. Ini langsung aja kita tancap pol lah ya. Oke, sekarang gue lagi di tanjakan ya. Nah, ini gue mau ngetes nih. Dia kalau misalkan masuk D, terus kita pakai jalan, ada trouble atau enggak. Oke, aman. Masuk N, nah kita taruh D, terus kita lepas. Nah, ini mobilnya masih ada nahan, tapi dia dikit nahannya. Nah, sebenarnya wajar ya kalau mobil CVT ketemu tanjakan securam ini tuh dia ketemu tanjakan masih mundur, karena kan memang dia basicnya CVT ya. Oke, ini tanjakan gak ada masalah. Oke, nah berarti kita udah tes PRND-nya, terus kita tes akselerasi, terus kita tes sekarang di tanjakan mobil ini udah gak ada masalah. Berarti kita udah bisa ambil kesimpulan bahwa mobil ini udah selesai. Cuma tinggal spuring aja nih, ini setirnya miring ini. Nah, gue ada pertanyaan buat teman-teman. Menurut kalian nih teman-teman, mobil Honda atau mobil Toyota yang sudah di overhaul. Nah, ini gue mau tanya pendapat kalian nih. Buat teman-teman nih yang suka jual beli mobil, atau buat teman-teman yang mau membeli mobil, menurut kalian ketika kalian membeli mobil tapi kondisi metiknya udah di overhaul, nah kondisi tersebut apakah mempengaruhi harga mobilnya guys? Contoh nih, kayak mobil di luar sana kan kalau misalkan udah pernah turun mesin, biasa kan harganya sedikit lebih turun karena kan kondisi mesin udah pernah bongkar gitu kan, udah nggak orisinil lah, kondisinya udah pernah bongkar. Nah, kalau di mesin kan ketika udah pernah bongkar itu kondisinya kan harganya mempengaruhi pasar. Nah, kalau misalkan metiknya udah pernah bongkar, menurut kalian mobil itu menjadi worth it untuk dibeli atau tidak worth it untuk dibeli? Nah, itu boleh guys tulis di kolom komentar ya, buat yang mau beli mobil atau yang teman-teman yang suka jual beli mobil. Nah, kalau pendapat gue pribadi ya, misalkan kalian mau beli mobil second nih, kondisi metiknya udah dibongkar, kayak contohnya misalkan HR-V inilah atau Mobilio ini yang lagi gue test drive. Kalau pendapat gue pribadi, kalau misalkan metiknya Honda udah pernah dibongkar, harusnya harganya nggak ada pengaruh, tidak lebih murah lah. Kenapa? Karena logikanya guys, ketika metiknya udah di overhaul, artinya kan build CVT-nya baru. Nah, itu kan teman-teman bisa pakai umur mobilnya lebih panjang lagi. Nah, apabila misalkan teman-teman beli mobil Honda terus kilometernya udah lumayan tapi kondisi metiknya belum pernah dibongkar, nah itu kan bisa jadi yang akan menanggung biaya overhaul metiknya itu adalah teman-teman. Bener gak? Coba dipikir lagi. Nah, jadi buat teman-teman nih, coba pikirin baik-baik. Mobil kalau udah pernah overhaul matic, harusnya harganya tetap stabil atau malah turun? Tulis di kolom komentar ya. Oke, paling segitu aja untuk video kali ini. Untuk mobil overhaul Mobilio yang kilometernya 145.000, kondisi belt CVT-nya rontok. Nah, teman-teman udah lihat kerusakan gimana, terus teman-teman juga udah lihat hasil test drive-nya gimana. Paling segitu aja untuk video kali ini. Kalian boleh like, comment, dan subscribe kalau kalian cukup suka dengan video YouTube kali ini. Terus
Buat teman-teman yang tinggal di daerah sekitar Jabodetabek, boleh langsung datang aja ke Domo Transmisi yang pusat yang ada di Kelapa Gading. Atau teman-teman yang tinggal di daerah sekitar Bintaro juga bisa langsung aja datang ke Domo Transmisi Bintaro. Terus Bandung kita sudah ada pada Larang, dan Surabaya kita sudah ada di Domo Transmisi Lontar. Oke, paling segitu aja untuk video YouTube kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube Domo Transmisi, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok kita di Domo Transmisi. Domo Transmisi, Dokter Imetik. Domo Transmisi, running smooth.